Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merespon sebuah video yang menjelaskan bahwa tidak ada bacaan Al-Fatihah ketika setelah sholat fardu. Begitu. Sekarang mari kita lihat dulu videonya. Demi Allah, tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqaran, fikih perbandingan madhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar thalatha, kata Abdullah bin Abbas, istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Setelah memperhatikan penampilannya, dari sumpahnya dan gaya bicaranya, beliau sangat yakin bahwa informasi yang beliau sampaikan itu benar dan menyampaikan pesan bahwa orang yang membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu itu bid'ah. Seolah-olah begitu, walaupun beliau tidak langsung menyatakannya secara eksplisit. Karena sepertinya pemahamannya masih tetap bahwa bid'ah adalah amalan yang tidak dilakukan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal argumentasi tersebut seharusnya sudah terbantahkan dengan pemahaman yang mudah dengan hadis berikut. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bepergian 2 orang laki-laki, maka tiba waktu sholat, sedangkan mereka tidak membawa air. Mereka bertayamum dengan tanah yang baik, kemudian keduanya sholat, lalu mereka mendapatkan air. Masih dalam waktu sholat, salah seorang di antara keduanya mengulangi sholat dan berwudu lebih dahulu, sedangkan yang seorang lagi tidak mengulangnya. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat, kamu telah cocok dengan sunnah dan cukup bagimu sholatmu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada yang lainnya, artinya yang mengulang sholatnya setelah sholat dengan tayamum. Sabdanya, bagimu ganjaran 2 kali lipat. Ini dari hadis Abu Dawud. Dengan hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah mengisyaratkan bahwa tidak semua hal atau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah itu bid'ah. Bahkan sebaliknya, bisa jadi mengamalkan Al-Quran dan hadis malah terjerumus kepada amalan bid'ah jika salah memaknai atau salah memahaminya. Mengenai bacaan Al-Fatihah pun bisa sunnah, bisa bid'ah dalam mengamalkannya. Tergantung bagaimana seseorang yang mengamalkannya itu dalam memaknai atau memahaminya. Jika ustadz yang berceramah itu baca Al-Fatihah setelah sholat fardu, saya yakin bahwa beliau termasuk melakukan amalan bid'ah. Karena jelas sekali beliau tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu. Ketika ketidaktahuan maksud dan tujuan suatu perbuatan atau amalan adalah termasuk kesesatan. Apalagi kesalahan maksud dan tujuan suatu perbuatan atau amalan. Jadi bagi orang lain yang membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu, kita tidak tahu apakah ia melakukan amalan bid'ah atau sunnah. Tergantung apa niat, maksud dan tujuannya ia membaca Al-Fatihah tersebut. Apakah sesuai dengan fungsinya atau tidak? Contoh,
Allah mengilhamkan kepada seseorang membuat pisau, misalnya, dan ia memahami fungsinya. Ketika ada orang lain yang sedang memegang pisau, tapi tidak tahu fungsinya, maka ia tidak punya tujuan dengan memegang pisau tersebut. Ia tidak bisa memanfaatkannya. Ini termasuk kesesatan. Karena kenapa harus pegang pisau kalau tidak tahu mau dipakai apa pisau itu, begitu. Ketika salah menggunakan fungsinya, misalnya dipakai membelah batu, dipakai mengerat-ngerat air, atau dipakai melukai orang lain, itu lebih sesat lagi. Mengenai surat Al-Fatihah, sudah jelas fungsinya, yaitu sebagai doa untuk memohon petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang benar. Ya termasuk bacaan Al-Quran, begitu. Saya tidak tahu jamaah yang membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu itu maksud dan tujuannya sesuai dengan fungsi Al-Fatihah atau tidak, begitu. Tapi saya pernah mendengar salah satu pemahamannya bahwa Al-Fatihah itu sebagai sebab suatu doa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Tapi sayang saya tidak tahu alasannya, kalimat yang mana yang menjamin doa akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Padahal dalam Al-Fatihah itu hanya ada satu kalimat permohonan kepada Allah, yaitu kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus bagaimana hubungannya jika Allah tiba-tiba mengabulkan doa yang lain-lain? Nah, jadi hal seperti ini bisa jadi dikategorikan sebagai bid'ah. Jadi apa yang dikatakan dengan apa yang diharapkan itu tidak nyambung, begitu. Jadi apa yang dimaksudkan diturunkannya Al-Fatihah, maksudnya adalah untuk minta petunjuk. Tapi ada manusia membaca Al-Fatihah tujuannya lain, maka itu dengan dikatakan tujuannya lain berarti sesat, begitu, menyimpang, begitu. Tapi kalau sebelumnya kita berdoa minta kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian yang kita harapkan adalah Allah memberikan jalan yang lurus dalam hal bagaimana penyakit tersebut bisa sembuh, sehingga jangan sampai kita terjebak pada pengobatan alternatif yang mengandung kesyirikan, misalnya, atau cara-cara lain yang mengandung unsur dosa, begitu. Jika pola pikir demikian, tentu saja tidak bid'ah, karena apa yang dimohonkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barangkali demikianlah pemahaman saya. Silakan kaji ulang, siapa tahu benar dan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.